Halo semua, pernahkah kalian mendengar istilah Web3, NFT, atau marketplace terdesentralisasi? Di video ini, kami akan membahas proyek Web3 Decentralized Marketplace dengan NFT Integration, sebuah platform e-commerce baru yang aman, transparan, dan tanpa perantara. Kami akan menjelaskan konsep Web3, teknologi yang digunakan, integrasi NFT dan DeFi, serta strategi keamanan, adopsi, dan regulasi. Pertama, di sini ada penjelasan mengenai konsep Web3 dan keunggulan Decentralized Marketplace. Web3 ini adalah generasi ketiga dari internet yang bertujuan untuk menciptakan internet yang lebih terbuka, aman, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi seperti blockchain dan sistem peer-to-peer. Jadi, internet ini sudah mengalami 3 fase besar sejak pertama kali ditemukan. Di sini, saya akan membahas bagaimana internet itu berevolusi dari Web 1 sampai ke Web 3. Yang pertama ada Web 1 atau Static Web. Web 1 ini adalah internet generasi pertama yang ditemukan pada tahun 1990-an. Internet generasi ini hanya bisa membaca informasi atau read only. Yang kedua ada Web 2 atau Social Web. Untuk internet generasi ini sudah memungkinkan interaksi atau read, write, tetapi data dan layanannya dikendalikan oleh perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Amazon. Yang ketiga ada Web 3 atau Decentralized Web. Untuk internet generasi ini sudah menggabungkan teknologi seperti blockchain, smart contract, dan cryptocurrency untuk menciptakan sistem tanpa perantara atau decentralized, di mana pengguna memiliki kendali penuh atas datanya. Untuk ciri-ciri dari Web 3 ini yang pertama ada desentralisasi, yaitu tidak ada pihak tunggal yang mengontrol sistem. Yang kedua ada transparansi, yaitu semua transaksi dan data disimpan di blockchain dan dapat dilihat oleh siapa saja. Yang ketiga ada kepemilikan data, yaitu pengguna memiliki dan mengendalikan aset digital serta identitas mereka. Yang keempat ada otonomi melalui smart contract, yaitu aplikasi berjalan otomatis berdasarkan kode yang telah ditentukan dan tanpa perlu pihak ketiga. Pembahasan yang berikutnya ada keunggulan Decentralized Marketplace atau pasar terdesentralisasi. Marketplace terdesentralisasi adalah platform perdagangan online yang beroperasi di atas sistem blockchain tanpa pengelola tunggal. Untuk keunggulannya yang pertama ada tanpa perantara, yaitu tidak dikendalikan oleh satu entitas seperti perusahaan e-commerce pada Web 2, lalu pembeli dan penjual berinteraksi langsung menggunakan smart contract, mengurangi biaya layanan atau komisi pihak ketiga. Untuk keunggulan yang kedua ada transaksi aman, transparan, dan immutable, yaitu semua transaksi tercatat di blockchain sehingga tidak bisa dimanipulasi atau dihapus. Lalu kriptografi juga memastikan keamanan data dan aset pengguna. Untuk keunggulan yang ketiga ada kontrol penuh atas aset digital. Aset digital seperti NFT, mata uang kripto, atau produk digital disimpan di dompet pribadi pengguna, dan tidak ada pihak lain yang bisa menyita atau membatasi penggunaan aset tersebut. Untuk keunggulan yang keempat atau yang terakhir ada efisiensi dan akses global, yaitu tanpa proses panjang dan birokrasi seperti pada marketplace tradisional. Memahami konsep Web3 adalah langkah awal. Sekarang mari kita selami lebih dalam arsitektur blockchain yang menjadi tulang punggung marketplace terdesentralisasi. Nah, apa itu blockchain? Blockchain merupakan teknologi distributed ledger atau buku besar yang terdistribusi yang menyimpan data dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung secara kriptografis. Karakteristik utama blockchain meliputi decentralized, yang artinya tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan sistem. Yang kedua ada immutable, yang artinya data tidak dapat diubah setelah dikonfirmasi dalam jaringan. Transparan, yang artinya semua transaksi dapat dilihat dan diverifikasi publik. Dan secure, yang artinya dilindungi oleh kriptografi dan konsensus mekanisme. Arsitektur blockchain marketplace dibangun dalam struktur berlapis yang memungkinkan efisiensi dan skalabilitas. Layer pertama merupakan blockchain foundation layer. Dasar ini merupakan fondasi dari seluruh sistem. Layer kedua merupakan smart contract layer. Layer ini berisi logika bisnis utama dalam marketplace. Layer ketiga adalah application interface layer. Aplikasi menyediakan interface untuk interaksi pengguna. Layer terakhir adalah storage layer. Layer ini menyimpan, menangani data yang tidak efisien disimpan dalam on-chain. Setelah memahami bagaimana blockchain membentuk dasar marketplace, mari kita lihat lebih dekat bagaimana smart contracts bekerja di dalamnya. Nah, apa itu smart contracts? Jadi smart contracts adalah program komputer yang berjalan di blockchain dan secara otomatis mengeksekusi perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi. Karakteristik smart contracts mencakup self-executing, trustless, deterministic, dan immutable. Arsitektur smart contracts marketplace terdiri dari beberapa kontrak utama yang bekerja sama untuk menciptakan ekosistem trading yang lengkap. Ada NFT contract, marketplace contract key, dan escrow contract. Selain kontrak utama, terdapat kontrak pendukung yang meningkatkan fungsionalitas dan user experience marketplace. Di antaranya ada payment contract, governance contract, dan staking contract.
Setelah kita memahami bagaimana arsitektur blockchain dan smart contract membentuk fondasi dari web marketplace, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana implementasi NFT marketplace bekerja dalam ekosistem ini. NFT atau non-fungible token berperan sebagai bukti kepemilikan digital di atas blockchain. Ini memungkinkan siapapun untuk membeli, menjual, dan memiliki aset digital mulai dari seni, musik, hingga item dalam game dengan sistem yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Untuk membangun sebuah NFT marketplace yang fungsional dan efisien, ada 3 komponen utama, yakni yang pertama, leasing system atau sistem pemasangan aset. Di sini, kreator mengunggah file ke IPFS, yaitu sistem penyimpanan terdesentralisasi, kemudian metadata aset seperti nama, deskripsi, dan atribut disimpan di smart contract. Lalu, kreator menentukan harga tetap atau fixed price atau metode lelang auction. Yang kedua, trading mechanism atau mekanisme perdagangan. Di sini, pembeli mengakses marketplace dengan menghubungkan dompet kripto mereka seperti MetaMask, kemudian transaksi dilakukan dengan kripto seperti ETH atau Matic tanpa perlu pihak ketiga. Lalu, royalti kepada kreator bisa diprogram otomatis melalui smart contract setiap kali NFT dijual kembali. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, ownership transfer atau pemindahan kepemilikan. Setelah transaksi dikonfirmasi, smart contract memindahkan kepemilikan NFT secara otomatis ke wallet pembeli. Semua aktivitas dicatat secara permanen di blockchain sehingga bisa diverifikasi kapan saja. Jadi, alur kerja sederhana marketplace NFT ini, minting, kreator mencetak NFT pertama kali, kemudian leasing, NFT dipasang di marketplace, buying, pembeli melakukan pembelian, kemudian yang terakhir transfer, kepemilikan langsung berpindah secara otomatis. Kita bisa melihat implementasi nyata ini di platform seperti OpenSea yang telah memproses lebih dari 30 miliar dolar transaksi NFT. Sementara Rarible fokus pada komunitas kreator dan memberi hak suara melalui token RARE. Kedua platform ini menunjukkan bahwa NFT marketplace bukan hanya ide atau teori, melainkan realitas yang sudah berjalan dalam skala global. Jadi, NFT marketplace dalam Web3 membuka peluang baru untuk ekonomi kreator digital di mana aset benar-benar dimiliki dan dikendalikan oleh pengguna, bukan oleh platform. Kemudian kita akan sajikan prototype user interface untuk DeFi transaction. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu DeFi. DeFi adalah sistem keuangan berbasis blockchain yang bertujuan untuk menciptakan layanan keuangan terbuka tanpa perantara dan terdesentralisasi. Yang pertama, tampilan daftar NFT komponen marketplace utama. Dalam gambar ini, fungsi utamanya adalah berperan sebagai homepage atau landing page utama platform, kemudian menampilkan koleksi NFT yang tersedia untuk dijual atau diperdagangkan, dan yang terakhir menjadi discovery engine bagi pengguna untuk menemukan aset digital. Yang kedua, halaman detail aset dan pembelian transaction hub. Informasi yang ditampilkan pada gambar tersebut adalah gambar resolusi tinggi, kemudian metadata, dalam hal ini deskripsi, properti, rare trade, dan lain-lain. Kemudian riwayat harga dan pemilik sebelumnya, dan yang terakhir info kreator dan koleksi asal. Yang ketiga, wallet connect atau misalnya dan MetaMask gateway ke blockchain. Nah, pada gambar ini fungsi fundamentalnya adalah autentikasi atau login user via wallet, kemudian menandatangani transaksi, dan yang terakhir mengelola aset, dalam hal ini token dan NFT. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu fitur pembayaran dan keuangan berbasis DeFi atau halaman pembayaran. Pada gambar tersebut menunjukkan metode pembayaran seperti wallet connect atau MetaMask integration dan kartu debit atau kredit. Setelah melihat bagaimana proses transaksi dilakukan di NFT Marketplace dengan sistem DeFi, sekarang saya akan melanjutkan dengan tokenomics dan integrasi cryptocurrency yang menjadi fondasi ekonomi dalam platform ini. Yang pertama ada tokenomics. Tokenomics yaitu studi tentang ekonomi di balik token dalam ekosistem blockchain. Hal ini mencakup semua aspek yang memengaruhi nilai, distribusi, penggunaan, dan keberlanjutan token digital. Komponen penting dari tokenomics yaitu total supply, distribusi token, utility, incentive, security, dan burn mechanism. Yang kedua, untuk integrasi cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset dalam jaringan terdesentralisasi. Dalam ekosistem blockchain modern, terdapat dua bentuk cryptocurrency yang umum digunakan, yaitu stablecoin dan native token. Keduanya memiliki peran penting dalam sistem tokenomics.
Untuk stablecoin dalam konteks pembayaran, stablecoin digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari karena nilainya yang stabil. Dalam konteks fee transaksi, dalam banyak platform DeFi dan pertukaran cryptocurrency, biaya transaksi dapat dibayarkan menggunakan stablecoin. Dan dalam konteks reward, di beberapa platform memberikan imbalan dalam bentuk stablecoin kepada pengguna yang berpartisipasi dalam staking, liquidity provision, atau aktivitas lainnya. Untuk native token dalam konteks pembayaran, native token seringkali digunakan sebagai alat pembayaran dalam ekosistemnya. Dalam konteks fee transaksi, biaya transaksi di jaringan blockchain biasanya dibayarkan menggunakan native token. Dalam konteks reward, banyak proyek blockchain memberikan imbalan dalam bentuk native token kepada pengguna yang berpartisipasi dalam staking, voting, atau aktivitas lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan keamanan blockchain dan smart contract auditing. Yang pertama ada keamanan blockchain. A. Kriptografi. Setiap transaksi dilindungi dengan enkripsi yang membuat data unik dan aman, menggunakan private key dan public key untuk mengamankan identitas pengguna. B. Desentralisasi. Tidak ada satu server pusat, data tersebar di banyak nodes. Serangan ke satu nodes tidak akan menghentikan jaringan. C. Immutability atau tidak bisa diubah. Setelah transaksi dicatat dan dikonfirmasi, data tidak bisa dihapus atau diubah. Yang terakhir D. Konsensus. Transaksi baru harus disetujui oleh sebagian besar nodes. Berikut yang kedua, smart contract auditing. Audit smart contract adalah proses memeriksa kode kontrak sebelum diluncurkan ke jaringan utama. Berikut tujuan audit. Yang pertama, menemukan bug atau celah keamanan, memastikan logika kontrak sesuai dengan fungsinya, dan menghindari kerugian finansial akibat eksploitasi. Berikut jenis-jenis audit. Yang pertama ada manual review, memeriksa kode secara langsung oleh ahli keamanan. Kedua, static analysis, yaitu menggunakan tools seperti Silther atau Mitex untuk mengecek kode. Tiga, formal verification, metode matematis untuk membuktikan bahwa logika kontrak benar. Berikut strategi adoption dan community building. Untuk memastikan pertumbuhan awal yang kuat, sebuah platform Web3 perlu di strategi adopsi yang efektif dan komunitas yang aktif. 1. Cara membangun pengguna awal. A. Airdrop atau reward untuk early adopters. B. Kolaborasi dengan influencer NFT atau DeFi. C. Komunitas aktif Discord, Telegram, dan Twitter. D. Edukasi melalui konten, webinar, dan demo produk. Berikutnya, di sini ada regulatory compliance dan legal considerations. Untuk poin yang pertama, ada regulatory compliance atau kepatuhan regulasi. Ini adalah kewajiban individu, perusahaan, atau proyek digital untuk mematuhi aturan hukum, peraturan pemerintah, serta kebijakan dari otoritas pengawas terkait. Tujuan utama dari regulatory compliance ini, yang pertama, menjalankan kegiatan secara legal, yang kedua, melindungi pengguna dan dari kerugian atau penipuan, yang ketiga, menghindari sanksi hukum seperti denda, pencabutan izin, hingga pidana. Yang keempat, membangun kepercayaan publik dan regulator. Untuk poin yang kedua, ada legal considerations atau pertimbangan hukum. Ini merupakan semua aspek hukum yang harus dianalisis dan ditetapkan sebelum dan saat menjalankan proyek teknologi digital. Yang termasuk dalam legal considerations ini, yang pertama, pengakuan hukum atas produk, baik token ataupun NFT. Yang kedua, klasifikasi token sebagai sekuritas atau bukan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap pajak. Yang keempat, ketentuan verifikasi identitas pengguna. Dan yang kelima, perlindungan data dan privacy. Untuk poin-poin regulasi dan hukum yang harus diperhatikan, yang pertama, ada peraturan pajak atas transaksi kripto. Yang kedua, KYC dan AML atau verifikasi identitas pengguna. Dan yang ketiga, ada status hukum token atau NFT. Apakah termasuk sekuritas? Untuk solusi yang direkomendasikan, di sini ada dua. Yang pertama, bekerja sama dengan konsultan hukum blockchain. Dan yang kedua, gunakan teknologi identitas digital atau verifikasi terverifikasi. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini, kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari tim 1 TI6A. Pertanyaannya adalah, dari 4 layer dalam arsitektur Web3 Marketplace, menurut Anda, layer mana yang paling menentukan keberhasilan implementasi NFT Marketplace? Dan apa konsekuensinya jika terjadi kegagalan pada layer tersebut? Jawabannya adalah, layer infrastruktur atau blockchain sangat penting dalam NFT Marketplace, karena memastikan keamanan, transparansi, dan desentralisasi.
Jika terjadi kegagalan pada layer ini, konsekuensinya dapat berupa kehilangan kepercayaan pengguna, kerusakan reputasi, kehilangan aset digital, dan gangguan operasional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa layer infrastruktur dirancang dan diimplementasikan dengan baik untuk memastikan keberhasilan dan keamanan platform. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 TI6A tentang jelaskan bagaimana arsitektur 4 layer dalam marketplace Web3 bekerja dan peran masing-masing layer dalam mendukung transaksi aset digital berbasis NFT. Nah, yang pertama ada layer 1 atau blockchain foundation layer. Lapisan ini adalah fondasi utama dari sistem Web3. Di sini, seluruh transaksi dicatat secara permanen melalui mekanisme konsensus yang aman dan terdesentralisasi. Contohnya adalah blockchain seperti Ethereum. Jadi, setiap transaksi NFT yang terjadi akan dicatat di lapisan ini dan tidak bisa dimanipulasi. Yang kedua ada layer 2 atau smart contract layer. Disinilah logika bisnis dari marketplace berada. Semua aturan jual beli, lelang, atau transfer NFT ditulis dalam bentuk kontrak pintar. Kontrak ini berjalan otomatis dan tanpa perlu pihak ketiga, sehingga memberikan kepercayaan penuh kepada pengguna. Contohnya, saat pengguna membeli NFT, smart contract akan otomatis memproses transaksi dan mengirimkan NFT ke wallet pembeli. Yang ketiga ada application interface layer. Di bagian ini adalah bagian yang langsung dilihat dan digunakan oleh pengguna. Antarmuka ini mempermudah pengguna untuk melihat koleksi NFT, melakukan transaksi, dan login dengan dompet Web3 seperti MetaMask. Jadi lapisan ini berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan teknologi blockchain di belakangnya. Dan yang terakhir ada layer 4 atau storage layer. NFT biasanya berupa gambar, video, atau metadata, dan menyimpan file-file ini langsung di blockchain akan sangat mahal. Oleh karena itu, data besar disimpan di sistem seperti IPFS, lalu hanya hash-nya saja yang dicatat di blockchain. Ini membuat sistem lebih efisien dan hemat biaya tanpa mengorbankan integritas data. Jadi kesimpulannya, keempat lapisan ini saling melengkapi, mulai dari pencatatan transaksi pada layer 1, otomasi proses bisnis pada layer 2, interaksi pengguna di layer 3, hingga penyimpanan yang efisien di layer 4. Dengan struktur ini, marketplace Web3 dapat berjalan secara aman, transparan, efisien, dan tanpa perantara. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari kelas TI 6B. Isi dari pertanyaan mereka yaitu jika sebuah NFT marketplace berbasis Web3 sudah menggunakan blockchain yang immutable, mengapa tetap diperlukan proses auditing smart contract sebelum diluncurkan ke mainnet? Oke, saya jawab di sini. Meskipun blockchain bersifat immutable, audit smart contract tetap penting dan sangat penting karena immutability hanya berlaku untuk data bukan kode. Jika smart contract yang mengatur logika transaksi NFT memiliki bug atau celah keamanan, kerusakan atau eksploitasi akan tercatat permanen di blockchain dan tidak bisa dibatalkan. Nah, maka auditing ini sangat penting karena audit ini dia mencegah kerugian di mana dia dapat membantu menemukan dan memperbaiki kerentanan seperti reteransi atau kesalahan transfer. Nah, sebelum peluncuran menghindari kerugian atau aset atau dana yang tidak dapat diperbaiki. Nah, selanjutnya, audit ini dia dapat mencegah masalah permanen karena kesalahan di mainnet tidak bisa diubah lagi. Maka audit ini memastikan keamanan sejak awal untuk menjaga kepercayaan dan juga menghindari kerugian permanen. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tim 1 kelas I6C. Untuk pertanyaannya itu adalah, apa perbedaan utama antara Web 1, Web 2, dan juga Web 3, dan mengapa smart contract itu penting dalam NFT marketplace? Untuk perbedaan utama dari Web 1, Web 2, dan Web 3 ini adalah, untuk Web 1 ini adalah internet generasi pertama, di mana internet generasi ini hanya bisa membaca informasi atau read only. Sementara Web 2 ini adalah internet yang sudah bisa membaca dan juga menulis atau read write, tetapi datanya dikendalikan oleh perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan juga Amazon. Sementara untuk Web3 ini adalah internet yang sudah memanfaatkan teknologi seperti blockchain, smart contract, dan cryptocurrency, sehingga pengguna memiliki kendali penuh atas data dan aset digital mereka. Dan untuk pertanyaan berikutnya, mengapa smart contract itu penting dalam NFT marketplace?
Jadi, smart contract ini adalah program otomatis yang berjalan di atas blockchain dan mengeksekusi perintah ketika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi, fungsi penting smart contract dalam NFT marketplace ini, yang pertama, otonomi dan otomatisasi, yaitu smart contract mengelola proses jual beli NFT tanpa campur tangan pihak ketiga, serta transaksi bersifat self-executing, yaitu jika syarat terpenuhi, proses terjadi otomatis. Untuk fungsi yang kedua yaitu keamanan dan transparansi, yaitu semua aktivitas seperti listing, pembayaran, dan perpindahan kepemilikan tercatat permanen di blockchain. Lalu yang ketiga ada royalti otomatis, yaitu smart contract dapat mengirim royalti otomatis ke kreator setiap kali NFT dijual ulang. Untuk fungsi yang ketiga yaitu pembayaran dan escrow, yaitu menjamin bahwa pembayaran hanya diteruskan jika NFT berhasil ditransfer ke pembeli atau escrow contract. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tim 2 kelas T6C dengan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana Web3 bisa menghapus konten ilegal di blockchain yang bersifat immutable tanpa melanggar prinsip desentralisasi? Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada materi yang tadi oleh teman saya Amanda bahwa keamanan blockchain itu setelah ditransaksi, dicatat dan dikonfirmasi, data tidak bisa dihapus atau diubah. Maka Web3 ini tidak bisa menghapus data dari blockchain karena bersifat immutable, tetapi bisa mengatasi konten ilegal tanpa melanggar desentralisasi dengan yang pertama menggunakan penyimpanan off-chain agar konten bisa tidak diakses. Kemudian yang kedua mengandalkan governance contract untuk memutus akses atau fungsi. Dan yang terakhir menerapkan regulasi dan verifikasi identitas untuk mencegah penyalahgunaan. Jadi Web3 mengalihkan fokus dari penghapusan data ke pencegahan distribusi dan pemanfaatan konten ilegal sambil tetap menjaga prinsip desentralisasi dan transparansi. Nah, jadi itu tadi penjelasan dan sesi tanya jawab mengenai Web3 Decentralized Marketplace dengan NFT integration. Sekarang sudah paham kan bagaimana konsep Web3 memungkinkan terbentuknya marketplace yang aman, transparan, dan bebas perantara melalui integrasi teknologi blockchain dan NFT. Jadi, melalui video ini, kami berharap bisa menghadirkan solusi e-commerce masa depan yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.